Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka kebaikan dan kebenaran, demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini pagi hari. Jadi kita hendak menyambung kembali informasi kaji yang sudah kita floor kemarin, yaitu tentang risalah surat Al-Balad seri 1. Nah, yang sekarang ini adalah seri 2. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saya jelaskan bahwa surat Al-Balad atau surat nomor 90 ini, itu dia menceritakan tentang negeri yang diberkati. Kemudian dia bercerita tentang Baitullah. Kemudian dia bercerita tentang Muhammad dan turunannya. Jadi kali ini kita hendak menampilkan sesuatu yang berbeda. Berbeda daripada informasi sebelumnya. Kalau dahulu kita mengenal turunan Muhammad itu adalah dia yang ditiupkan oleh Allah pada usia tubuh ini berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan emak. Summa sawahu wa nafaqo fihi miruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu dalam kandungan emaknya, maka aku sempurnakanlah tubuh itu dengan cara aku tiupkan ruhnya aku ke dalamnya. Nah, jadi yang kita ketahui sebagai turunan Muhammad atau anak Muhammad, itulah ruh itu tadi. Diri sebenarnya diri pada kita tadi. Nah, karena dia punya ayah tidak punya ibu, maka dia dikatakan anak yatim. Makanya pada surat Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, adakah tidak kamu melihat orang yang berdusta dan beragama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, pekerjaannya adalah menghardi anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, mereka tidak memberikan makan kepada orang miskin. Jadi ruh yang ditiupkan tadi adalah turunan Muhammad. Dia punya ayah, tidak punya ibu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh, sedangkan Adam itu bapak tubuh. Nah, tetapi roh Adam itu anakku. Maka dikuncilah oleh Allah dengan kalimah wa walidi wa ma walada. Demi ayah dan demi anaknya. Siapa ayah? Itulah Muhammad. Siapa anak? Itulah para ruh yang ada dalam dada kita masing-masing. Itulah dia yang ditiupkan oleh Allah seketika tubuh ini berusia 4 bulan 10 hari. Ruh itu bernama dengan nama mukmin. Dia adalah Nur Muhammad. Dalam kehidupan sehari-hari, ruh inilah yang mendengar di telinga, melihat di mata,
mencium di hidung, berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak, dan bergerak di tubuh. Nah, dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, dengan perkataan, dengan pemikiran, kita bisa bekerja. Dengan kerja, kita dapat uang. Dengan uang, kita menjadi orang kaya raya. Dengan kaya, kita menjadi orang berpangkat. Dengan pangkat, kita menjadi orang besar. Di antara kita ada yang menjadi anggota dewan, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan berbagai macam predikat-predikat tinggi yang disandang oleh kita. Coba kalau tidak ada ruh. Tidak ada artinya kita ini. Makanya saya katakan beberapa waktu di dalam video yang sudah-sudah. Harga ayam potong itu katakanlah 50.000. 1 kilo ya, 50.000. Kalau kita minta 1 on saja dilebihkan, tukang jual ayam tadi mengatakan, boleh Pak ditambah 1 on. Tapi mohon ya, harganya bukan 50.000 lagi, tetapi 55.000. Jadi 1 on itu dihargai oleh mereka. 5.000 rupiah. Itu ayam mati yang tidak punya ruh. Sudah bangkai dia. Masih berharga ketimbang tubuh badan jasad kita. Kita adalah jenderal berbintang 5. Kita adalah presiden. Badan kita besar, tinggi, putih, ganteng. Berat badan kita 200 kilo. Tapi kalau ruh sudah tidak ada lagi, siapa yang mau menerima kita? Gratis saja tidak ada yang mau menerima. Ya jangankan orang lain. Keluarganya saja tidak sudi lagi menerimanya. Habislah nilai kita di hadapan Allah dan Rasul, di hadapan alam semesta, di hadapan manusia. Sebegitu hebatnya pengaruh anak yatim ini untuk mengharkat harkat diri seorang hamba. Harkat diri seorang manusia. Tetapi apa sih yang sudah diperbuat oleh manusia kepada ruh tadi? Adakah dia memahami apa yang dikehendaki oleh ruh? Ruh juga butuh makan minum. Ruh juga butuh kedamaian dan ketenangan. Ruh juga butuh keamanan. Sudahkah manusia memikirkan itu? Adakah peluang itu diberikan oleh manusia? Sebentar Pak Abu. Ini kami sudah mulai bingung ini. Kita cerita ruh, cerita manusia. Mari kita angkat kembali kisah lama. Biar kita tidak bingung. Nah, jadi kita mulai daripada surah At-Tagabun ayat 2. Yang bunyinya, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dialah yang menjadikan pada batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Jadi pada tubuh sebatang ini ada yang kafir dan ada yang beriman. Ditanya oleh kita, siapakah yang kafir itu? Dijawab oleh Allah dan Rasul. Innal insana li rabbihi lakanud. Yang kafir itu, dianya kepada Tuhan, itu adalah insan. Bahkan dikatakan, wa innahu ala zalika la syahid. Terhadap kekafirannya itu, si insan tadi menyaksikan. Artinya dia mendengarkan, dia melihat, dia merasakan, dan dia membenarkan. Memang dia kafir kepada Tuhan. Jadi manusia itulah yang kafir.
Timbul pertanyaan, bukankah manusia itu adalah kita, Pak Abu Fikri? Ya bukanlah. Kita bukan manusia loh. Kita ini adalah yang turun daripada Allah. Berasal daripada Muhammad. Itulah ruh. Yang ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh ini. Ke dalam badan ini. Ke dalam jasad ini. Ke dalam manusia ini. Seketika manusia itu berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan emak. Barulah kita dimasukkan ke dalam tubuh. Kita itulah ruh, saudaraku. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini datang daripada Allah. Nah, kami yang datang daripada Allah itu ruh. Akan kembali juga kepada Allah. Kapan? Seketika habis masa tugas kita di dalam tubuh ini, di dalam dunia ini. Maka kita akan kembali kepada Allah semestinya. Kenapa ada kalimat semestinya? Karena di antara kita itu ada yang tidak kembali. Bahkan dia terjebak di dalam tubuh. Terjebak dalam kubur. Pecah langit, pecah bumi. Dalam kiamatnya, dia ada di dalam kemulut azab tersebut. Nah, itulah kita. Itulah yang mukmin, yang beriman. Kenapa dia dikatakan mukmin? Karena dia pernah melihat, mendengar, dan berhadapan dengan Allah. Tetapi tidak nyata Allah. Yang nyata utusannya. Berkatalah utusan itu, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya karena ruh tadi mendengarkan suara itu. Dia melihat, dia merasakan, dia berhadapan langsung dengan beliau yang berkata alastu bi rabbikum tadi. Maka ruh tadi menjawab, bala syahidna. Benar kami menyaksikan engkau. Bahwa engkau adalah dengan Tuhan kami. Maka mereka bersujud. Dan sambil berkata, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku dengar, yang aku lihat, yang aku rasakan, dan yang aku hadapi saat itu, tidak Allah. Malaikat utusannya, bernama ia dengan nama Muhammad. Sejak itu, si ruh tadi, si mukmin tadi, si Nur Muhammad dipercaya bahwa Allah itu memang ada. Wujud serta Allah itu memang ada. Makanya dia diberi nama dengan nama Al-Mu'min. Orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu Allah. Yang tidak nyata Allah, melainkan nyata ia pada wujud sertanya. Itulah Muhammad. Nah ini kan ada pada surat Al-A'raf 172. Itulah kisahnya saudaraku. Nah itu kita. Itu yang disebut dengan al-mu'min. Itulah orang yang beriman yang ianya ada pada tubuh ini. Nah kalau manusia itu bukan kita. Dari mana kita tahu? Nah perhatikan surat At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khulika mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah insan atau manusia tadi memikirkan dari apa kejadiannya. Sesungguhnya dia dijadikan dari air sulbi atau air mani yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Jadi insan atau manusia tadi
itu tercipta dari air mani. Nah, itu yang saya katakan, bukan kita. Kalau kita bukan dari air mani, kita datang dari Allah dan Rasul. Dari alam yang tinggi. Namanya Al-A'raf. Makanya cerita itu ada pada Al-A'raf ayat 172. Nah, kode ini disampaikan oleh Rasulullah pada zaman dulu. Mengatakan kepada sahabat bahwasanya manusia itu terbuat daripada air mani. Air sulbi. Nah, kalau zaman dulu Rasul ngomong seperti itu. Kalau zaman sekarang, ya mahasiswa kedokteran, dia tidak mau menerima cerita begitu saja. Dia ambillah air tadi, masukkan ke dalam botol. Dia bawa ke laboratorium, dia periksa. Dia lihat dengan mikroskop. Masya Allah. Ternyata isi daripada air tadi terdapat jutaan ekor makhluk. Kecil-kecil, tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Nama makhluk itu adalah spermatozoa. Sperma itu namanya karena dia terbuat dari berbagai macam vitamin, mineral, protein, dan macam-macam lagi. Zoa atau zon itu artinya hewan. Jadi spermatozoa itu adalah hewan sperma. Kepalanya bulat seperti telur ayam. Badannya panjang. Dia punya ekor cambuk. Itulah yang dipancarkan oleh orang tua laki-laki kita ke dalam rahim bunda kita. Waktu itu dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Dia sudah hidup. Padahal waktu itu roh belum ditiupkan. Roh belum ditiupkan, saudaraku. Nah, setelah dia bergerak, berjalan, berlari, mencari ovum di ovarium perempuan, dia membuahi ovum itu, telur itu. Apa yang terjadi? Jutaan ekor yang dipancarkan. Di perjalanan banyak dia mati. Akhirnya sampailah ratusan ekor di sekitar telur perempuan, ovum perempuan tadi. Di dalam rahim. Maka dia berputar 7 kali. Seperti tawaf. Baru dia menubruk ovum atau telur tadi. Sekali tubruk, jatuh. Tubruk, jatuh. Dan tidak jarang mereka juga mati. Ya lama-lama dinding ovum, dinding telur itu kan tipis. Akhirnya ada satu yang mampu menerobos. Setelah dinding itu terbuka robek. Sperma tadi memutuskan ekornya. Sperma tadi membelah kepalanya. Maka ada satu titik yang keluar kepala meloncat ke dalam telur tadi. Maka sperma tadi mati. Maka terjadilah gabungan titik nuktoh tadi dengan ovum. Dia berkembang. Dia belah 2, belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Nanti dia akan menjadi 33 seketika ruh dimasukkan di usia 14-10 hari. Jadi 32 cabang ini adalah 32 cabang pertama, saudaraku. Dan dia akan berangkai-rangkai lagi dan akan membelah lagi. Untuk membuat berbagai macam lekuk daripada tubuh badan jasad ini. Mulai pada sel rambut, sel tulang, sel darah, sel daging, sel kulit, berbagai macam sel. Tercipta dari benda yang kecil tadi. Nah, timbul pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, ternyata spermatozoa itu sudah hidup. Cikal bakal tubuh badan jasad manusia itu sudah hidup.
Lalu siapakah yang hidup di dalamnya? Kan roh belum tiup nih. Siapakah yang hidup di dalamnya? Yang hidup di dalamnya itu yang disebut dengan insan. Atau manusia. Dan sering juga kita kenal dengan istilah jiwa. Itu saudaraku. Nah ternyata di dalam tubuh mungil tadi, ya, di dalam nuktoh tadi, telah terdapat di dalamnya insan atau manusia atau jiwa tadi. Timbul pertanyaan sahabat, bagaimana sehingga dia bisa dikatakan kafir kepada Tuhan? Bagaimana? Nah, kata Nabi, ya jangan tanya itu dulu. Tanyalah, mengapa timbul Hawa? Nah, nanti akan nyambung kepada apa yang jadi pertanyaan kamu itu. Mengapa timbul Hawa? Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Artinya pada rongga tubuh itu sudah dipenuhi oleh anasir angin. Nama anasir itu adalah roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang lebih, tidak bisa melihat orang kaya, tidak bisa melihat orang sukses, tidak bisa melihat orang berhasil, timbul kebenciannya. Timbul iri dengkinya. Itulah sifat roh rehan. Sudah? Pertanyaan kedua, mengapa timbul Hawa? Karena anasir air bernama dengan nama roh rahmani telah menjadi urat benak tulang pada kita. Jadi urat benak tulang itu terbuat daripada anasir air. Namanya roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Tidak mau dia di bawah-bawah, dia mau tinggi. Kalau hebat-hebatlah dia. Pintar-pintarlah dia. Bagus-baguslah dia. Suci-sucilah dia, orang lain tidak. Itu sifatnya itu. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah yang bernama roh jasmani telah menjadi daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Nah, daging, kulit, bulu, atau roma inilah yang menutupi tulang, urat, benak yang ada pada kita tadi. Maka berbentuklah kita berkepala, berleher, berbahu, berdada, bertangan, berperut, berkaki. Akhirnya kita minta banyak hal. Minta pijakan, tempat berdiri, dibuatkan oleh Allah bumi. Atap, dibuatkan oleh Allah langit. Butuh udara untuk bernapas, dibuatkan udara. Minum, dibuatkan air. Akhirnya segala sesuatu yang ada dalam semesta ini terjadi karena anasir tanah bernama roh jasmani tadi telah menjadi daging, kulit, bulu, atau roma pada kita yang menutupi otak, tulang, dan urat tadi. Maka dijadikanlah dunia ini. Terjadinya dunia ini adalah karena itulah, saudaraku. Karena kita. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu. Untuk kebutuhanmu, kepentinganmu. Itu. Kemudian pertanyaan keempat. Mengapa timbul syaitan? Karena anasir api yang bernama roh idafi itu telah menjadi darah pada kita. Maka timbullah syaitan. Sifatnya
pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Dia tidak mau tersinggung dan pantang kalah. Nah, jadi insan tadi, manusia tadi, jiwa tadi tercipta dan terjadi dari 4 anasir itu. Anasir angin namanya roh rehan, sifatnya pantang kelintasan. Anasir air namanya roh rahmani, sifatnya pantang kerendahan. Anasir tanah namanya roh jasmani, sifatnya rakus pantang kurang. Anasir api namanya roh idafi, sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi 4 anasir ini digabung, maka terbentuklah apa yang disebut dengan insan, apa yang disebut dengan manusia atau jiwa tadi. Sedangkan gabungan sifatnya yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah tadi, digabung memunculkan 10 sifat. Mulai pada ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tomak, loba, dan sombong. Jadi 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. Itulah 17 sifat yang dimiliki oleh manusia. Manusia, insan, atau jiwa tadi, terbuat dia dari anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Sifatnya 17 macam itu, saudara. Itulah sebabnya kenapa dia itu kafir kepada Tuhan. Karena 17 sifat itu semuanya tidak ada yang direstui oleh Allah dan Rasul. Bahkan dilarang kita menggunakan sifat itu. Karena itu sifat tidak baik, tidak benar. Tapi itunya yang dia punya, itunya yang dia angkat, itunya yang dia bawa kemana-mana dan setiap saat. Maka benarlah yang kafir pada tubuh yang sebatang ini namanya manusia. Itu bukan kita. Sedangkan yang beriman pada tubuh yang sebatang ini, itulah yang ditiupkan oleh Allah pada usia tubuh ini di usia 14-10 hari. Itulah kita. Kan jelas itu, saudaraku. Nah, jadi surat Al-Balad ini dia menceritakan bukan yang ruh yang Allah tiupkan ke dalam tubuh. Walaupun ruh yang ditiupkan dalam tubuh pada usia tubuh 14-10 hari itu adalah anak yatim juga. Dia butuh makan minum juga. Dalam artian, ya, makan minumnya kan bertemu dengan Allah dan Rasul. Mendapat petunjuk dan hidayah. Dianugerahi kasih sayang Allah. Itu makan minumnya dia. Makanya dikehendaki dia bertemu dengan Allah dan Rasul di Baitullah. Supaya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Bertemulah dengan Tuhan di rumah ini. Supaya apa? Allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Supaya kamu itu kenyang di saat kamu lapar, supaya kamu aman di saat kamu sedang takut. Jadi itulah kebutuhan ruh. Itu tujuannya bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Untuk dia makan minum. Untuk dia aman dan nyaman. Karena di Baitullah itulah semua persoalan dibayar. Diungkap oleh Allah dan Rasul terhadap mereka. Coba perhatikan kalimat yang berbunyi linuriyahu min ayatina. Pada surah Al-Isra ayat 1 itu. Di tempat itu kami bukakan kepada mereka yang ada di situ tentang kisah ayat-ayat kami. Jadi ruh ini di samping dia lapar dan haus, di samping dia takut,
Dia juga butuh pengalaman tentang ayat-ayat, tentang ruh-ruh yang ada dalam dada setiap manusia, yang ada dalam hewan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, langit dan bumi beserta isinya. Di tempat itu dia dapatkan informasi ini. Itu saudara. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ruh tadi, si anak Muhammad tanpa ibu tadi, si anak yatim tadi, dia dihardik. Ditekan, dikecewakan, dilarang untuk pergi bertemu Rasul dengan Allah di dalam sholat. Dihardik. Akhirnya dia sakit. Dia lemah, dia miskin. Justru tidak diberi makan. Akhirnya dia ada seperti tidak ada. Dia hidup seperti mati. Itulah yang diceritakan oleh Allah Rasul pada surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Ditutup dengan fawailul lil musallin. Nah, itu dia. Allazina hum an shalatihim sahun. Ada enggak kamu lihat orang beragama tapi bohong? Bohong. Dia berudu, dia pakai baju bagus, dia ke masjid, dia sholat berjamaah, dia berhadapan dengan Allah Rasul dalam fisiknya. Tampak terbukti, real. Karena yang berbuat itulah batang tubuh dan jasad yang disebut manusia ini, saudara. Pernahkah kita tahu kenapa kita harus berudu, berpakaian bagus ke masjid, sholat berjamaah di masjid? Demi memberi makan roh tadi, memberi minum roh tadi, memberi keamanan roh tadi, memberi kenyamanan roh tadi di dalam sholatnya. Dipertemukan dengan Rasul dan Allah di dalam itu. Maka kenyanglah dia. Lepaslah dahaganya. Amanlah dia, nyamanlah dia. Itu tujuannya si anak yatim tadi dipertemukan dengan Allah dan Rasul dalam sholat. Tapi nyatanya apa? Mulai diangkat takbir, Allahu Akbar. Kembali si manusia tadi menyeret ruh tadi dengan ingatan dan perasaan serta kesadarannya keluar. Memikirkan ekonomi, politik, budaya, sosial. Cerita tentang makan, minum, uang per uang, sawah, kebun, dan macam-macam. Akhirnya si anak yatim tadi tidak jadi makan, tidak jadi minum, tidak jadi aman, tidak jadi dapat pencerahan daripada Tuhan. Kenapa? Karena dihardik oleh manusianya. Dihardik oleh insannya. Dihardik oleh jiwanya. Dihardik oleh yang kafir tadi, saudaraku. Ini dia. Itu. Akhirnya dia lemah. Dia hilang daya. Maka dia ada seperti tak ada. Dia hidup seperti mati. Maka berkuasalah di dalam tubuh ini yang kafir tadi. Dia berkata, dia bersuara, dia berbuat seperti yang dikehendaki oleh hawa nafsu dunia syaitan. Seperti yang dikehendaki oleh roh rehan rahmani jasmani idafi. Seperti yang dikehendaki oleh pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Seperti yang dikehendaki oleh yang kafir, ianya ada pada tubuh kita, saudaraku. Itu persoalannya. Nah, selama ini yang kita tahu, anak yatim yang dihardik sehingga dia miskin, kelaparan adalah ruh
yang ditiupkan ke dalam tubuh ini seketika tubuh ini berusia 4 bulan 10 hari. Itu selama ini itu yang kita ketahui. Jadi seakan-akan manusia, insan, jiwa menjajah ruh. Tapi sebenarnya bukan seakan-akan, itulah kenyataannya. Nah, itu yang sering kita angkat. Tanpa kita tanyakan lagi, mengapa? Mengapa? Insan ini, manusia ini, jiwa ini berlaku kasar terhadap ruh si anak yatim ini. Dia hardik, dia tidak beri makan, dia tidak berikan kenyamanan. Seketika dia ingin bertemu dengan Allah, dengan Rasul dalam sholatnya. Kenapa? Ya ternyata roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi yang dihimpun dia menjadi insan atau manusia atau jiwa tadi, apa yang dia buat itu efek daripada dia lapar juga. Dia haus juga. Dia butuh segala sesuatu yang dia butuhkan. Sayang 1000 kali sayang, kita tertutup paham dalam hal makan minumannya adalah nasi dan gulai. Ya. Kepentingannya adalah seks dan kesenangan-kesenangan tubuh. Sayang kita artikan kebutuhannya adalah cuma itu. Padahal ada yang lebih esensi lagi daripada itu. Yang dia butuhkan, yang dia harapkan daripada Allah. Agar dia tidak kelaparan. Agar dia tidak kehausan. Agar dia tidak ketakutan sehingga brutal menjajah ruh. Menghardik anak yatim. Memiskinkan dia sampai-sampai tidak diberi makan. Ada sebabnya, saudara. Ternyata surat Al-Balad ini membuka rahasia. Dia juga butuh makan minum. Butuh keamanan dan kenyamanan. Lalu siapa yang akan memberikannya? Kalau ruh tadi jelas. Diri kita sebelah diri tadi jelas. Yang akan memberikan keamanan, kenyamanannya adalah Rasul. Allah di dalam sholat. Nah, kalau mereka ini, yang insan ini, yang manusia ini, yang jiwa ini, sehingga dia brutal begitu sifatnya, menghardik anak yatim tadi, siapa yang akan memberikan dia makan minum, keamanan, kenyamanan, setelah ketentraman, agar dia tidak brutal lagi. Nah, surah Al-Balad ini membuka rahasianya, saudaraku. Selama ini kita katakan makanannya adalah nasi dan gulai, lontong, lotek, sate, gado-gado, macam-macam itu. Baju bagus, kendaraan mewah, rumah hebat, pangkat tinggi, harta banyak. Selama ini kita artikan seperti itu. Ternyata itu tidak memberikan kebaikan kepadanya. Bahkan semakin brutal ya terhadap ruhnya. Semakin ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang bisa diberikan kepadanya? Siapa yang berperan memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia tidak brutal lagi? Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah dan Rasul pada surah Al-Balad ini. Makanya Allah dan Rasul berkata, La uqsimu bihazal balad wa anta halum bihazal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, yaitu negeri Bakkah, di bumi yang diberkati ini. Di situ ada Baitullah, bahwa engkau tetap ada padanya. Ini sudah kita ceritakan pada video yang pertama. Wa walidi wa ma walad, demi bapak dan demi anaknya. Inilah judul Al-Balad ini sebenarnya.
Inilah bahasan kita hari ini sebenarnya. Kita membuka rahasia yang belum terbuka sebelumnya. Karena selama ini kita salah paham bahwa insan atau manusia atau jiwa ini wujudnya adalah tubuh badan jasad. Kita kira makan minumnya adalah nasi, gulai, lontong, lotek, gado-gado, macam-macam itu. Kita kira kenyamanan kesenangannya adalah baju yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, pangkat yang tinggi, harta yang banyak. Kita kira seperti itu. Ternyata tidak, saudaraku. Ternyata dia dengan ruh yang ditiupkan pada usia dia dalam tubuh ini 14-10 hari itu sama. Ruh yang ditiupkan, yang masuk ke tubuh ini dengan roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi. Ternyata dia sama, saudaraku. Ternyata dia dek beradik. Satu asalnya yaitu Muhammad, satu penciptanya adalah Allah. Hanya takdir dan qadar yang menjadikan mereka itu berbeda posisi dengan kita. Nah, inilah yang akan kita bongkar pada surat Al-Balad ini, saudara. Nah, itu. Nah, bagaimana ceritanya Pak Bu Fikri? Nah, ini kan sering saya ceritakan kisah ini. Seketika dibuka pada surat Al-Insan. Hal ataka alal insan hainu minad dahri. Apakah sudah datang kepada manusia suatu masa yang belum disebut dengan masa? Surah Ad-Dahri atau surah Al-Insan ayat 1. Sudahkah datang? Sudah. Ceritanya ada, beritanya ada, tapi kita lupa. Nah, itulah era kekosongan. Era nol. Tapi ingat, walaupun dia kosong, walaupun dia nol, bukan berarti dia tidak ada. Hanya dia tidak nyata, saudaraku. Di dalamnya terdapat 3 era. Era yang pertama, La ilaha illallah. Tiada zat, tiada sifat, tiada nama, tiada perbuatan. Kecuali Allah lah dianya. Jadi pada waktu itu kalau ada zat, kalau ada sifat, kalau ada nama, kalau ada perbuatan, itu pasti Allah. Itu di era yang pertama. Nah, Allah ini berkata, kuntu khazan mufiyah, fa ahbabtu khalaqa khalqun, fa bi ta'arafuni. Aku adalah bendahara yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk. Dengan aku, dia mengenalku. Makanya satu kesatuan yang disebut Esa tadi, dia mulai membelah, memecah dirinya. Dia zahirkan sifatnya. Kalau zat kan itu dia tuh. Dia zahirkan sifatnya. Dia bangkitkan sifatnya. Itulah Muhammad. Setelah sifatnya bangkit, setelah sifatnya zahir, maka era tadi menjadi era yang kedua. Tidak lagi la ilaha illallah, melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang nyata, melainkan utusannya bernama ia dengan nama Muhammad. Maka kini sudah menjadi 2. Satu Allah, yang satu lagi Muhammad. Nah, daripada Muhammad inilah nantinya Allah menjadikan 4 pasal. Ini yang sudah saya ceritakan pada video yang awal tadi. Pertama, bumi yang diberkati.
yang disebut dengan negeri Bakkah. Kedua, aras di bumi yang disebut juga dengan Baitullah. Ketiga, surga neraka. Keempat, mukmin. Maka terjadilah 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Makanya Muhammad ini awal dijadikan, terakhir dizahirkan. Berkatalah Allah melalui Muhammad di dalam hadis kudusi, khalaqtal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu ini, wahai Muhammad, daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Berkata pula Allah dalam hadis kudusi yang lain, laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatunya. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa Muhammad itu awal dijadikan, terakhir dizahirkan setelah Nabi Isa. Tetapi dari dirinya dizahirkan 4 pasal tadi. Sebagai awal daripada semua awal kejadian alam semesta. Nah, di mana mulai pengembangan ini? Dimulai dari Al-Mu'min. Kan bumi ini diberkati, arsy di bumi, surga neraka, Al-Mu'min. Nah, itu dia. Dimulai pengembangan itu dari Al-Mu'min. Nah, sebelum Al-Mu'min ini dipecah dan dibagi, karena dia umat yang satu, dia dihadapkan kepada Allah dulu. Tapi tidak nyata Allah, melainkan nyata utusannya, melainkan nyata wujud sertanya. Itulah Muhammad. Berkata Muhammad kepada semua mukmin, semua nur, semua ruh tadi. Ingat, waktu itu belum ada ruh kita. Masih ruh semuanya. Ada cikal bakal ruh langit, ruh bumi, ruh isi alam semesta, termasuk ruh kita. Dia mukmin itu. Nah, di momen itulah persaksian itu dimulai. Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya, karena yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia hadapi adalah Muhammad. Maka dia menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan engkau. Kami menyaksikan engkau. Maka mereka sujud, semua mukmin tadi, semua nur tadi, semua ruh tadi, sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku hadapi, yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku rasakan, tidak Allah, melainkan utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Inilah era yang ketiga, saudaraku. Era pertama, la ilaha illallah. Era kedua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Era ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, Nur Muhammad inilah, mukmin inilah, ruh inilah yang dianya bersaudara. Dia umat yang satu. Dia anak Muhammad. Dia turunan Muhammad. Dia dijadikan Allah daripada Muhammad, saudara. Kemudian dia pecah. Ada tubuhnya yang terbuat dari cahaya. Maka itulah rombongan Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atib, Munkar, Nangkir, Ridwan, Malik, dan seterusnya. Ada tubuhnya yang terbuat dari tanah. Itulah Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, dan seterusnya.
hingga kita. Ada tubuh yang terbuat dari api. Itulah bangsa jin dan keturunannya. Jadi isi malaikat, isi Adam, isi jin, satu dianya. Satu turunannya, satu jenisnya, yaitu mukmin, ruh Nur Muhammad tadi, saudaraku. Tetapi karena tubuh badan jasad ini berbeda jenisnya. Kalau malaikat dari cahaya, kalau Adam dari tanah, kalau jin dari api, otomatis mempengaruhi roh itu tadi. Mempengaruhi mukmin itu tadi. Mempengaruhi Nur Muhammad itu tadi. Makanya sifatnya mereka ini berbeda-beda. Padahal berasal daripada yang satu, yaitu Muhammad. Itu, saudaraku. Nah, seketika itu di level 1, kita masuk level 2. Seketika nur tadi, ruh tadi, mukmin tadi dimasukkan ke tubuhnya terbuat dari angin, maka bernama dia dengan roh rehan. Bagaimana sifatnya? Tadi sifatnya sidik amanat al-fatana, tiba-tiba berubah menjadi pantang kelintasan. Tidak mau melihat orang besar, tidak mau melihat orang lebih, tidak mau melihat orang kaya, tidak mau melihat orang sukses, timbul kebenciannya, iri dengkinya. Setelah dia masuk ke dalam angin sebagai lembaganya. Diambil lagi nur tadi, ruh tadi, mukmin tadi, dimasukkan dia ke dalam lembaga atau tubuh yang terbuat dari air. Bernama dia dengan nama Roh Rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Jadi air tadi menjadikan dia berubah sifat, saudaraku. Dari sifat sidik amanat al-fatona menjadi pantang kerendahan. Pantang, pokoknya ya dia tidak mau di bawah. Hebat-hebat dia, besar-besar dia. Apalagi benar-benar dia. Pokoknya dia, orang lain tidak. Itu efek daripada fisik atau lembaga yang ditempati, saudaraku. Itu. Kemudian nur tadi, roh tadi, mukmin tadi diambil, dimasukkan dalam fisik terbuat dari tanah. Akhirnya apa yang muncul? Bernama dia dengan roh jasmani. Sifatnya apa? Rakus, pantang kekurangan. Uang sudah banyak, harta sudah banyak, pangkat sudah tinggi, masih juga mengambil hak orang. Padahal sifatnya adalah sidik amanat al-fatana, sama dengan sifat Muhammad sebagai bapaknya. Itu, saudaraku. Kemudian diambil lagi nur tadi, ruh tadi, mukmin tadi, dimasukkan dia ke dalam tubuh atau lembaga yang terbuat dari api. Maka bersifatlah dia dengan sifat pantang kalah. Ya, tidak mau tersinggung, pantang kalah. Namanya dah roh idafi. Jadi, anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Itu adalah lembaga. Dia ada di dalamnya. Roh nur atau cahaya Muhammad tadi berubah sifat dari pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Disatukanlah dia sebagai bahan penciptaan jasad langit, jasad bumi, jasad isi segala sesuatunya, termasuk jasad kita. Maka jadilah dia bersifat dengan 17 sifat tadi, saudaraku. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Digabung yang 4 ini menjadi ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. Semua sifat tadi adalah sifat yang tidak diredoi oleh Allah dan Rasul. Tidak dikendaki oleh Allah dan Rasul. Artinya dia bertentangan dengan Allah dan Rasul. Makanya dia dikatakan kafir. Berarti nur tadi,
ruh tadi, mukmin tadi, yang dia masuk ke dalam 4 lembaga, angin, air, tanah, api, sebenarnya terjadinya perubahan sifat karena kodrat dan iradat Allah jua, saudaraku. Ini yang saya sebut dengan malam, gelap, buruk, jahat, tidak benar, bencana. Bencana. Bisakah mereka memilih? Tidak. Apakah mereka harus menerima? Harus. Itulah ketentuan Allah, itulah ketentuan Rasul. Demi terciptanya segala sesuatu ini, saudaraku. Itu. Makanya di dalam surah Al-Balad ini dikisahkan, ya, kalau judulnya kan wa walidi wa ma walad, ini ayat 3. Nah, dikatakan pada ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini pengakuan Allah dan Rasul. Laqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menjadikan. Kami itu Allah dan Rasul. Kalau sendiri saja saya, kalau berdua itu kami. Kalau bertiga itu kami, kalau berempat itu kami. Tapi khalaqna di sini Allah dan Rasul. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menjadikan insan itu fi qabad. Sungguh kami telah jadikan insan itu di dalam, fi itu di dalam, kabad, kesulitan. Ya bagaimana tidak sulit? Dia tadi adalah Nur Muhammad, sama dengan kita. Dia juga ruh, dia juga mukmin. Dimasukkan ke dalam angin. Berubah sifat, dia menjadi pantang kelintasan. Ini sulit, saudaraku. Peranan ini berat. Dimasukkan ke dalam air, menjadi pantang kerendahan. Ini sulit, saudaraku. Ini berat. Dimasukkan ke dalam tanah, menjadi sifat pantang kekurangan, rakus dia. Ini sulit, ini berat. Dimasukkan ke dalam api, menjadi pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Ini Allah sendiri mengakui, Muhammad sendiri mengakuinya. Laqad kanal insana fi qabad. Sungguh kami telah menjadikan insan itu di dalam kabad. Sudah dijelaskan di sini. Kalau surah At-Tin ada juga kalimat itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah itu dia. Sungguh kami jadikan insan itu pada posisi yang sangat baik. Ya bagaimana tidak baik? Yang menjadikannya Allah. Asal Muhammad, namanya mukmin, sama dengan kita, bagus. Tapi tidak enak itu kalimat berikutnya. Sumarnahu asfala safilin. Kemudian kami masukkan dia ke lembah yang sangat rendah. Sumarnahu asfala safilin. Kemudian kami masukkan dia ke lembah yang sangat rendah. Asfal itu kan rendah itu. Yang dipijak-pijak tempat mobil lewat. Asfali safilin itu, itulah dia. Allah juga, Rasul juga yang mengatakan itu. Nah inilah yang dimaksud laqad khalaqnal insana fi kabad. Atas kodrat dan iradatnya Allah, mereka harus seperti itu. Alangkah kejamnya Allah. Alangkah kejamnya Rasul. Jawabnya tidak juga. Seperti senandung lagunya Bintang Merindukan Malam. Aku ini terang ya Allah. Matahari itu di bawahku juga terang. Bulan di bawah matahari itu terang. Bahkan bumi pun ikut terang. Tapi kami tidak nyata. Kami tidak terlihat. Maka kami merindukan malam. Mohon diciptakan malam. Mohon diciptakan gelap supaya nyata keberadaan kami. Nah, itu senandung Bintang
dalam nyanyian merindukan malam. Akhirnya Allah ciptakanlah malam. Allah ciptakanlah gelap. Apa yang terjadi? Benar. Tampaklah bintang itu dan keindahannya. Matahari itu dengan pancaran sinarnya. Bulan dengan senyum indahnya. Dan bumi pun tersinari oleh bintang, matahari, dan bulan. Jadi malam dan gelap, buruk, jahat, dan tidak benar, itulah yang Allah jadikan terhadap manusia, terhadap insan yang dia berada pada angin, air, tanah, api tadi. Supaya nyata yang terang itu di dalam yang gelap.